Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8 Adventurer. Kali ini Miss Yuni mau jelasin ke kalian itu tentang struktur teks drama. Mungkin dengan pelajaran PJJ kali ini tuh kita kayak susah berinteraksi ya. Jadi Miss Yuni juga kurang bisa menjelaskan ke kalian secara rinci bagaimana sebenarnya struktur dari teks drama itu. Nah, sekarang untuk mengawalinya Miss Yuni mau membacakan lagi struktur teks drama itu sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama itu ada prolog, ada dialog, dan yang terakhir ada epilog. Nah, tapi di prolog ini, di dialog ini ada struktur di dalamnya. Jadi selain 3 utama yang tadi, di dalam dialog itu ada struktur lagi, yaitu orientasi, komplikasi, sama resolusi. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang prolog ya. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Jadi prolog ini tuh seperti diceritakan oleh narator ya. Jadi bagian prolog ini bagian awalnya, bagian pembukaannya yang biasanya disampaikan oleh seorang narator. Jadi yang pertama ini prolog udah pasti keciri dong, pasti sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang diucapkan oleh narator. Jadi benar-benar paragraf pertamanya sekali. Nah, sehabis itu ada dialog. Nah, dialog ini merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Nah, dialog ini media kiasannya ya. Jadi dia mulai bercerita dari awal sampai akhir. Jadi di sini tuh benar-benar ucapan dari para tokohnya masing-masing. Nah, makanya muncul di sini yang namanya struktur di dalam. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Muncul tuh orientasi. Orientasi itu memang pembukaan, tapi pembukaan ini kayak benar-benar pembukaan ceritanya yang diawali dengan tokohnya. Nah, di sini juga mengenalkan tokohnya yang pertama. Nah, itu mulai deh tuh, kalau udah mulai cerita namanya jadi orientasi, udah mulai cerita dari awal cerita tersebut. Nah, abis itu kan ada komplikasi. Komplikasi kan berarti masalahnya. Nah, ada di situ juga tuh di bagian dialog. Masalahnya apa? Apa tentang seorang yang sedang dimarahi oleh orang tuanya, atau dia punya sekolahnya ada suatu masalah. Pokoknya tentang masalah-masalah yang terjadi di cerita itu deh, di drama itu namanya komplikasi. Nah, diakhiri dengan resolusi. Resolusi ya kalau sudah kalian tahu, yaitu solusinya, pemecahan masalahnya apa. Sudah itu yang terakhir ada epilog. Nah, epilog itu adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Nah, ini balik lagi nih. Jadi yang di epilog ini inti ceritanya tuh apa sih? Akhir kisahnya itu apa sih? Nah, itu diceritakan oleh naratornya lagi. Jadi epilog ini benar-benar diceritakan oleh seorang dalang atau seorang narator, merupakan inti akhir dari cerita itu sendiri. Nah, supaya kalian bisa menghafal urutan-urutan prolog, dialog, epilog, di sini punya tips nih buat kalian. Jadi kan yang pertama itu kan prolog, terus yang tengah itu kan dialog, yang akhir itu kan epilog. Nah, kalian inget-inget aja kayak gini. Yang pertama kan prolog ya, prolog, P itu pembukaan. Ingetnya gitu aja, pembukaan. Oh, berarti prolog. Nah, kalau dialog kan kita udah tahu kan dialog. Yang terakhir epilog. Nah, kita lihat itu huruf depannya N akhir. Nah, artinya itu adalah bagian akhir, bagian inti akhir cerita. Gitu ya. Jadi kalau prolog itu P, pembukaan prolog. Terus terakhirnya itu N, epilog gitu ya. Itu tips kecil dari Miss Yuni. Oke, selanjutnya Miss juga mau menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Tapi
Di sini sekalian lihat teksnya aja biar kalian lebih enak ya. Oke, kita teruskan lagi ya. Sekarang kita mau belajar tentang kaidah kebahasaan teks drama. Sebagaimana yang kalian tahu, kalau kalian lihat di buku ini penjelasannya seperti ini ya. Sebenarnya kalau kalian merumuskan itu agak kurang enak, makanya kalau mau melihat kaidah kebahasaan lihat PPT yang kemarin sudah Miss Yuni buat. Nah, biar lebih enak lagi kalian lihatnya di sini. Nih, di sini sudah ada kalimat langsung, ada kata ganti, kata tidak baku, kata baku tidak baku, kosakata percakapan, konjungsi temporal, kata kerja, kata sifat, kalimat seru, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Ini semuanya sebenarnya ada di penjelasan ini. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa sih? Nah, ada di sini. Kalimat langsung dalam drama lazimnya diapit oleh dua tanda petik. Nah, ini ciri-cirinya nih, ada tanda petik. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya kayak begini nih. Ini kan ada tanda petik. Ini kan juga nih ada tanda petik nih, seperti ini. Terus diakhiri dengan pikir arga. Nah, ini balik lagi nih ke kalimat langsung. Contohnya kayak gini nih. Di sini mungkin ada penjelasannya, bicara sendiri. Ternyata kalau aku nggak nakal, sahabatku tambah banyak, pikir arga. Nah, itu tuh. Ini namanya kalimat langsung. Ternyata juga punya banyak sahabat itu menyenangkan. Kalau mereka ulang tahun kan aku jadi ditraktir. Hihihi. Nah, ini kayak gini nih. Oke, habis itu kita lanjut ke kata ganti ya. Nah, kata ganti itu apa? Ini ada di sini. Kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti itu ada orang ketiga, ada orang kedua ya. Nah, di sini ada nih ya kata ganti. Nih di sini juga ada nih. Adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan. Nah, kata ganti di sini ada aku, saya, kami, kita, kamu. Nah, jadi kalian buat kalimat yang ada aku, ada saya, ada kami, ada kita, ada kamu ya. Ini untuk kata ganti orang pertama dan kedua. Nah, kalau misal kata ganti orang ketiga ini yaitu ada mereka. Nah, kalian bikin nih buat kalimat orang kata ganti, terserah mau orang kedua, orang ketiga, orang pertama, tapi kaidah-kaidahnya di sini. Kalau orang kedua, orang pertama ini, jadi salah satu bikin di sini misalnya, aku sangat senang berteman dengan Rudy, gitu kan? Atau yang mana kami boleh. Nah, mereka sangat menyayangiku, mereka adalah keluargaku. Nah, seperti itu kalimatnya. Itu untuk kata ganti. Kita lanjut ke kata tidak baku ya. Seperti kalian tahu, kalian buat kata-kata yang pasti harus baku dan benar gitu ya. Kalau kata tidak baku berarti apa gitu. Kata tidak baku itu kan bisa berarti kayak atlet, terus antri gitu ya. Jadi harus bisa membedakan baku dan tidak baku. Lalu kosakata percakapan. Kita lanjut, kosakata percakapan itu ada seperti penjelasannya di bawah sini. Kosakata percakapan ada kok, sih, dong, sama oh. Nah, kalian buatnya dari salah satu kata-kata ini, pilih yang mana, bikin kalimat. Kok kamu begitu sih sama Rudy, misalnya seperti itu. Aku sih mau saja ikut denganmu, boleh seperti itu bikin kalimatnya. Oke, gampang sekali kok. Lalu kita lanjut, konjungsi temporal. Namanya konjungsi temporal berarti berhubungan dengan waktu ya. Berarti kita cari yang banyak nih, dia nih, sebelum, sekarang, setelah itu, bikin kalimat dari ini. Oke, lanjut lagi, ada kata kerja, kata sifat, kalimat seru, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Nah, untuk kata kerja semua ada di sini. Kata kerja itu ada kata kerja aksi dan kata kerja pikiran. Kalau kata kerja aksi berarti kata kerja melakukan aktivitas seperti melompat, berlari. Nah, kalau kalimat kata kerja pikiran berarti yang ada di pikiran, misalnya seperti melamun atau seperti ini, mendambakan. Dan ini ada kata sifat nih. Kata sifat ini contohnya ramai, bersih, baik. Nah, ini bisa dibuat nih satu saja ya dari sini. Lalu untuk kalimat seru, kalimat perintah, kalimat tanya ini gampang sekali. Misalnya kalimat seru, wow, bagus sekali yang kamu buat. Terus belakangnya tanda seru. Nah, itu namanya kalimat seru. Wow gitu, atau aduh bagus sekali. Nah, untuk kalimat perintah yang gampang, ambilkan sapu itu Budi. Tanda seru belakangnya ini kalimat perintah, jadi menyuruh. Kalimat tanya ya sudah, apa yang dilakukan Budi? Ya kayak gitu, gampang ya.